Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui bacaan ini kita akan diajarkan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan juga pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia, yaitu adalah Nyonya Ellen G. White, menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Nah, jadi Yesus itu merupakan pusat daya tarik yang agung, di mana apabila kita menjadikan dia sebagai cerminan dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan juga saya percaya kita itu bisa menjadi atau memiliki tabiat yang serupa dengan Yesus. Dan juga apabila kita mau berserah kepadanya, maka kehidupan kita ini akan menjadi baik, akan menjadi lebih benar, karena Yesus mengetahui segalanya, Alfa dan Omega. Dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita ke depannya nanti. Bacaan kita kali ini terdapat dalam halaman 44. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang di sekitar saudara untuk menonton bersama, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita yaitu adalah Yang Kudus dari Israel. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 21 ayat 37. Anakku akan mereka segani. Dengan hati seorang bapa, Yesus menanggung bersama umatnya. Ia memohon kepada mereka yang memberikan belas kasihan dan pengasihan ditarik kembali. Dengan sabar ia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka, dan dengan panjang sabar menunggu pengakuan mereka. Nabi-nabi serta juru kabar dikirim untuk mendesakkan tuntutan Tuhan kepada para penggarap. Tapi gantinya mereka itu diterima, mereka diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Tuhan tetap mengirim juru kabar yang lain, tetapi mereka menerima perlakuan yang sama seperti yang pertama. Penggarap itu malah menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Jadi ini merupakan suatu teguran untuk kita masing-masing. Di sini ceritakan atau dikatakan bahwa Tuhan itu mengirim juru kabar untuk menegur atau memperbaiki orang-orang yang sudah jauh dari jalannya. Jadi mungkin contoh sederhananya itu adalah mungkin di kehidupan kita masing-masing Tuhan mengirim seseorang atau suatu kondisi, suatu keadaan di mana mungkin ketika kita melakukan suatu salah akan ada orang yang menegur kita, atau akan ada suatu keadaan yang akan menegur kita, sehingga dari hal tersebut Tuhan ingin agar kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin tanpa kita sadari, malah orang yang Tuhan kirim untuk memperbaiki kehidupan kita itu, kita malah membencinya. Dan kita akan merasa bahwa orang itu merupakan musuh kita. Tetapi apabila kita mau menjadi pribadi yang mendengarkan bisikan Tuhan, pastilah kita akan menerima teguran daripada orang tersebut. Di sini dikatakan bahwa nabi-nabi serta juru kabar Tuhan kirim, tetapi banyak orang yang membenci mereka. Nah, jadi bisa kita bayangkanlah bagaimana apabila kita ditunjuk untuk menegur seseorang, tapi ternyata orang yang kita ingin bantu agar dia menjadi lebih baik, malah orang tersebut memusuhi kita. Tapi kita tidak boleh mundur apabila Tuhan berkata itu adalah porsi kita, itu adalah tanggung jawab kita untuk membantu orang tersebut menjadi lebih baik. Maka kita itu harus berdoa juga kepada Tuhan. Kita harus berdoa meminta
kuasa dan juga kekuatan daripada Tuhan, sehingga apabila Tuhan memberikan kepada kita hal tersebut, pastilah kita bisa menjalankan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai jalan yang terakhir, Tuhan mengirim anaknya dengan berkata, "Anakku akan mereka segani, tetapi perlawanan mereka menunjukkan keinginan membalas dendam, dan mereka berkata satu sama lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Kita akan dibiarkan mengurus kebun anggur ini, dan kita dapat memperlakukan hasilnya sesuka hati kita.'" Jadi di sini Tuhan itu mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk memberikan suatu contoh manusia yang sempurna, memiliki tabiat yang benar. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ketika dia datang, malah orang-orang Farisi dan juga para ahli-ahli Taurat, mereka sangat membenci Yesus karena mereka yang mengajarkan kebenaran tetapi mungkin atau mereka kurang mempraktekannya. Tetapi Yesus di sini dia menjadi contoh yang sempurna, sehingga para pengajar-pengajar agama tersebut mereka merasa mereka memiliki saingan. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Apakah ketika kita merasa diri kita sudah benar, dan ketika kita melihat ada orang yang lebih baik daripada kita, maka secara tidak langsung pastilah kita akan membenci orang tersebut, karena orang tersebut merupakan orang yang lebih baik daripada kita, atau orang yang lebih benar. Jadi dari contoh pelajaran ini, Tuhan memberikan kepada kita, marilah kita, apabila kita melihat orang yang lebih benar daripada kita, marilah kita belajar untuk bisa menjadi seperti dia. Janganlah kita membenci orang tersebut. Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mereka memutuskan hubungannya dari Tuhan dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyelesaian yang adil. Kristus yang dikasihi Tuhan datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur, tapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, "Kita tidak mau orang ini memerintah kita." Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus, cara mengajarnya yang lebih unggul dari cara mereka, dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan kepada mereka. Mereka merasa kesal atas celaan-celaan yang tak dapat mereka diamkan. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakan olehnya. Mereka melihat bahwa ajarannya membuka kedok sifat mementingkan diri mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuh dia. Mereka membenci teladannya yang jujur dan saleh, dan kerohanian yang ditinggikan terlihat dalam segala perkara yang dibuat Yesus. Seluruh kehidupannya adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka. Dan ketika ujian yang terakhir datang, ujian yang berarti penurutan sampai kepada hidup yang kekal, atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal. Mereka menolak yang kudus dari Israel. Ketika mereka ditanyai untuk memilih di antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, "Lepaskanlah Barabas bagi kami." Bisa kita baca di dalam Lukas 23 ayat 18. Dan ketika Pilatus bertanya, "Apakah yang harus kuperbuat untuk Yesus?" Mereka berteriak dengan kejam, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 22. Ini juga terdapat di dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 225 sampai 226. Nah, jadi di sini ketika orang-orang tersebut diberikan pilihan mau menghukum Barabas atau Yesus, mereka malah berkata untuk melepaskan Barabas, dan mereka menyuruh agar Yesus yang disalibkan. Hal itu bisa terjadi karena ketika selama Yesus hidup, Yesus melakukan semuanya itu dengan sempurna, dengan benar, sesuai dengan ajaran
Bapa yang di surga. Sehingga para guru-guru ini mereka merasa bahwa mereka memiliki saingan, dan ajaran daripada Yesus itu membongkar kedok atau kelakuan asli mereka, di mana mereka itu ternyata masih mementingkan diri mereka sendiri daripada kepentingan orang lain. Sehingga ketika ada satu contoh yang sempurna, maka contoh tersebutlah yang akan mereka singkirkan, karena contoh tersebut yang membuat mereka itu kelihatan bersalah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita dan juga contoh tabiat yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak akan jatuh atau kita itu bisa meminimalisirkan kemungkinan kita untuk berbuat kesalahan di dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam. Kapankah saya telah berusaha untuk membungkam suara Yesus karena Dia menghardik beberapa dosa yang saya hargai dalam hidup saya? Apakah saya berbeda dengan massa atau orang-orang yang meneriakkan salibkan Dia? Nah, ini sungguh keras sekali ya. Bagaimana di sini diberikan satu pertanyaan bahwa kapankah ketika Yesus berbisik kepada kita untuk kita jangan melakukan dosa, tetapi kita malah menghiraukan bisikan tersebut? Tentu saja ini bisa kita jawab di dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita itu mau untuk menerima Yesus, atau kita sama seperti massa, sama seperti orang-orang pada saat itu yang meneriakkan salibkan Dia? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah marilah kita menerima yang kudus dari Israel ini. Marilah kita menerima Yesus dan juga segala ajaran-ajarannya. Janganlah kita mengaku kita menerimanya, tetapi kita tidak mau untuk menghidupkan ajaran-ajaran daripada Yesus tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, kita itu bisa lebih lagi untuk berserah kepada Tuhan saja. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.